Elshinta News and Talk. Dalam 2 hari terakhir terjadi 2 kecelakaan di tol Semarang yang melibatkan truk besar. Pada Jumat 8 Agustus terdapat tabrakan beruntun di tol Gayam Sari melibatkan 15 kendaraan. Kemudian di tanggal 9 Agustus kemarin sebuah truk pasir mogok di tanjakan tol Banyumanik. Lalu tiba-tiba mundur dan terguling. Sempat rekam video warga di media sosial. Rangkaian kejadian ini membuat banyak pihak khawatir soal keselamatan di tol terutama untuk kendaraan berat. Apa saja yang harus diperhatikan sopir dan juga pemilik truk agar kecelakaan seperti ini tidak terulang, terutama di jalur tol yang menanjak dan rawan macet. Kami telah terhubung dengan PLT Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan. Elshinta News and Talk. Pak Wildan, ini lagi-lagi ya terjadi kecelakaan beruntun pula yang melibatkan 15 kendaraan di kota Semarang. Nah ini dalam 2 hari berarti ya sudah terjadi 2 kecelakaan besar. Ini bagaimana melihat terkait dengan hal ini, Pak Wildan? Ya, kecelakaan truk ini terjadi di jalan yang menurun ya. Jadi ada 2 kondisi yang kami catat. Yang pertama adalah kondisi kendaraan itu sendiri mengalami banyak malfunction. Artinya pengemudi sebelum berangkat tidak melakukan atau tidak memastikan bahwa semua persyaratan teknisnya terpenuhi. Yang kedua adalah penggunaan gigi tinggi di jalan menurun dan ini akan memicu terjadinya remblong. 2 hal ini yang berulang kali terjadi di kendaraan-kendaraan angkutan barang yang saat ini terjadi. Baik, selain itu ada faktor tidak Pak yang mempengaruhi juga dalam kecelakaan yang sering terjadi ya di saat ini? Faktor lainnya yang cukup dominan adalah sebenarnya masalah kebugaran. Jadi banyak sekali pengemudi yang mengalami kelelahan, kehilangan kendali, ataupun menurun kewaspadaannya sehingga mengambil tindakan di luar kompetensinya. Ini juga sering kita temui. Oh, salah satunya juga faktor kebugaran ya. Atau bisa kita katakan sebagai human error, mungkin seperti itu. Atau beda lagi nih, Pak Wildan? Ya, human error kan kita bagi ada 3 ya. Yang pertama disebut dengan skill based error. Skill based error ini error yang terkait dengan masalah kompetensi. Misal nih, pengemudi nggak melakukan pre-trip inspection, pengemudi menggunakan gigi tinggi di jalan menurun. Itu bagian daripada skill based error. Kemudian yang human error berikutnya adalah disebut dengan loss of situational awareness, penurunan kewaspadaan. Di sini pengemudi mengalami penurunan kewaspadaan karena faktor kelelahan, ya, faktor sakit dan sebagainya. Yang ketiga disebut dengan loss of control, pengemudi kehilangan kontrol. Apakah dia tidur sambil mengemudi, apakah dia mabuk atau pingsan, dan nah ini disebut dengan human error. Jadi ketika kita bicara human error, error yang mana nih? Apakah skill based error atau loss of situation awareness atau loss of control? Di antara ketiganya inilah disebut dengan human error. Baik, berarti ada 3 pengelompokan sendiri ya untuk human error itu sendiri. Tapi biasanya kalau yang sering terjadi nih Pak, yang menurut sepenglihatan Pak Wilda sendiri, ini biasanya paling sering terjadi ini di kelompok yang mana? 3-tiganya tadi saya sampaikan. Yang pertama nih ya, didominasi pertama pengemudinya kehilangan kontrol, ya, pengemudinya tidur sambil mengemudi atau menurun kewaspadaannya. Ini terkait dengan isu kebugaran. Yang kedua terkait dengan skill based error. Pengemudi pada saat sebelum beroperasi tidak memastikan mengalami atau melakukan pre-trip inspection untuk memastikan kondisi kendaraannya siap. Berikutnya adalah pengemudi menggunakan gigi tinggi di jalan menurun, ini juga bagian daripada skill based error. Jadi 3 ini yang mendominasi dan berulang-ulang kali terjadi di kecelakaan angkutan barang di Indonesia. Baik, kalau kita melihat ya Pak ya, berarti kan dari tiga hal yang mendominasi ini, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan bagi para sopir untuk mencegah kembali ya terjadinya kecelakaan di jalanan dan untuk menghindari adanya kesalahan fatal yang tadi telah disebutkan tadi? Ya ini memang sebenarnya kita risk control kita atau instrumen untuk memastikan pengemudi itu menjadi bugar, kita juga belum memadai. Seperti regulasi kita belum memadai, kemudian infrastruktur transportasi tersedianya rest area, rest center dan sebagainya juga belum memadai. Kemudian yang terkait dengan skill based error,
ini kami melihat bahwa hal-hal yang menyebabkan dan berulang kali menjadi penyebab kecelakaan itu belum ada di dalam ujian SIM B1 B2 serta belum ada di SKKI, dan ini diperbaiki dari awal. Artinya gini, pengemudi kita harus diberi basic ya, bagaimana cara mengemudi di jalan menurun. Kemudian bagaimana melakukan pre-trip inspection atau mempersiapkan kendaraan sebelum beroperasi. Ini adalah basic. Ini disampaikan kepada pengemudi. Sayangnya pengemudi kita hampir yang besar nggak paham hal ini. Baik, berarti kebanyakan sopir tidak paham terkait dengan hal ini. Berarti kan dari mungkin ya dari pemilik ataupun dari pihak sopirnya sendiri ini berarti tidak ada semacam pelatihan khusus untuk mereka bisa mengetahui atau punya keterampilan ya dalam berkendara khususnya bagi para sopir kendaraan berat. Pelatihan sudah banyak, sudah dilakukan. Cuma itu yang disampaikan itu bukan hal-hal yang related dengan penyebab kecelakaan. Ketika melakukan pelatihan itu disampaikan adalah peraturan-peraturan perundangan, harus mematuhi peraturan lalu lintas dan sebagainya. Sama sekali nggak menyentuh substansi bagaimana sih kita mengecek agar kendaraan ini dipastikan nggak ada kebocoran pneumatik, nggak ada kebocoran hidrolik. Itu nggak pernah. Nggak ada tuh. Di SIM B1, B2 maupun di pelatihan bagaimana menggunakan exhaust brake, nggak ada. Padahal hal itu yang berulang kali menyebabkan kecelakaan. Berarti berkali-kali pelatihan itu hanya sebatas pelatihan normatif ya, terkait dengan normatif, iya. Tapi tidak ada yang menyentuh mungkin ke intisari dari para yang perlu diketahui dan perlu berarti ya bisa dilakukan oleh para sopir itu sendiri. Nah, kalau menurutnya Pak Wildan ya Bapak ya, selain mungkin dari kurangnya keterampilan dari pihak sopir ini sendiri, apakah mungkin ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri itu dalam memberikan suatu mungkin keterampilan lebih bagi para pengendara, mungkin sopir berat, atau mungkin harus ada peraturan khusus nih yang menyangkut atau membahas terkait dengan itu supaya mencegah terjadinya kecelakaan lagi di jalanan, terkhususnya di tol nih. Sebenarnya peraturan sudah ada, tinggal dirubah ya, dirubah substansinya intinya. Seperti ini, mau bawa trailer harus SIM B2 itu kan udah ada, bawa truk harus bawa SIM B1 itu kan udah ada. Tinggal diperbaiki substansinya agar menyentuh itu. Makanya saya kan berulang kali menyampaikan, ini error by design loh. Secara desain ini udah salah konsep kita, udah salah desain. Sehingga kalau ingin mencegah hal ini terulang kembali, mekanisme atau ujian SIM B1, B2 diperbaiki. Kemudian SKKNI diperbaiki. Sehingga semua sekolah pengemudi akan mengajarkan hal itu. Dan di ujian SIM B1, B2 akan diujikan seperti itu. Sehingga mau nggak mau pengemudi harus belajar. Itu yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya. Tapi kalau Pak Wildan ini saya penasaran, apakah mungkin ya dalam jangka waktu beberapa tahun itu tidak ada pembaruan lagi nih, atau mungkin seperti misalkan nih bagi pengendara kendaraan berat ya setelah mendapatkan SIM B1, apakah mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun lagi tidak ada pengujian lagi atau hanya cukup dilakukan satu kali saja dan berlaku untuk seumur hidup? Karena kan mungkin kalau kita melihat dari faktor kebugaran ya kan tidak sepenuhnya atau mungkin sepanjang waktu kan fisik para sopir ini juga bugar seperti itu. Nah, kami lagi mengembangkan dengan seperti Pertamina, dengan Siba Surya, itu yang disebut dengan proficiency check, cek kecakapan. Jadi setiap tahun pengemudi dicek kecakapannya, melalui mekanisme-mekanisme untuk mencegah agar mereka itu mengalami penurunan kompetensi dan kecakapan. Ini terjadi di dunia penerbangan, pelayaran, kereta api, semua ada pengulangan, ada recurrent. Nah, di LLAC ini belum, itulah yang sedang kami dorong agar pengemudi juga melakukan hal itu. Saat ini yang mulai menjalankan ada 2 yang saat ini sedang kami bina, yaitu Pertamina dan PT Siba Surya. Baik,
Mungkin terakhir ya Pak Wildan ya, sebagai penutup sekaligus sebagai closing ini, mungkin ada pesan ataupun catatan nih yang bisa disampaikan terkait mungkin kepada pemerintah daerah agar kejadian kecelakaan beruntun ya yang melibatkan kendaraan berat itu tidak terjadi lagi. Ya, pemerintah harus ikut andil ya dalam mencegah atau memutus mata rantai hazard penyebab kecelakaan ini, yaitu dengan banyak melakukan edukasi, sosialisasi terkait teknik mengemudi yang benar, di mana isinya antara lain bagaimana sih cara mempersiapkan kendaraan truk atau bus ini yang baik, bagaimana cara melalui jalan menurun. 2 hal ini aja dulu deh yang dijalankan, karena itu yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan saat ini. Baik, terima kasih Pak Wildan yang sudah berbincang dengan El Sinta pada sore hari ini. Selamat sore Pak Wildan. Selamat sore. Demikian perbincangan kami dengan PLT Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Ahmad Wildan. El Sinta Semarang News and Talk.